Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin wa ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Guru 4, yang terhormat Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat SDN setempat, puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada hari ini kita masih berkumpul di ruangan yang sangat meriah ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk memaparkan beberapa materi yang saya sudah pelajari di modul 1.4, yang mana ini merupakan suatu tugas dan kewajiban sebagai prasyarat untuk menyelesaikan modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini saya mohon arahan, bimbingan, serta kerjasama dari Bapak Ibu semua agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kita hari ini yaitu designasi modul 1.4. Nah, ini yang jadi intinya itu kita akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, apakah itu budaya positif? Mungkin bapak atau ibu ada yang sudah tahu ya budaya positif itu apa? Ada yang sudah tahu bapak ibu budaya positif? Oke, mari kita belajar bersama. Nah, ini budaya positif. Nah, budaya positif merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang ditekankan dari budaya positif ini menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kali ini kita akan mempelajari konsep inti budaya positif. Nah, budaya positif itu terdiri dari 8. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Oke, kita menginjak ke budaya positif yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sudah kenal ya Bapak Ibu ya, berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar. Nah, ini sudah tidak asing lagi di telinga kita tentang profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, meliputi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak karimah, berakhlak mulia, terus mandiri, bernalar kritis, terus kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan. Ini dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, menginjak ke budaya positif yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada
nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini yang ditekankan ya Bapak Ibu ya, menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dilanjut dengan budaya positif yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita dan sebagai fondasi kita dalam berperilaku. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan yang terdapat dalam suatu institusi atau organisasi yang berada dalam profil pelajar Pancasila yang tadi sudah sebutkan. Nah, kalau yang ini di tengah, ini berdasarkan organisasi Ibo Primarius Program atau PIP, di mana nilai kebajikan itu berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikan itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sekarang yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia meliputi 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, kalau yang berhubungan dengan bertahan hidup, itu yang meliputi biasa kebutuhan primer ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, kalau yang berhubungan dengan kasih sayang dan rasa diterima, misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari keluarga. Yang ketiga, penguasaan yang meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Sedangkan kalau kebebasan itu berupa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah diri. Sedangkan kalau kesenangan itu berupa bermain, terus humor, antusias, dan tertawa. Nah, mungkin kita pernah ya di kelas kita menghadapi anak yang tingkahnya over gitu kan, ya kan, tingkahnya over, tulis sebentar laporan, tulis sebentar laporan. Nah, itu termasuk salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka, ya. Salah satunya itu ini rasa kasih sayang dan diterima. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, yang kelima, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk menghindari kenyamanan, untuk menghindari ketidaknyamanan, dan untuk mendapatkan imbalan, ini termasuk motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar diri manusia. Nah, terus yang motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini termasuk motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri manusia. Nah, kita nih sebagai guru nih harus menemukan motivasi yang mana pada peserta didik. Itu harus menemukan motivasi yang ketiga, yang ini nih, ya. Kita sebagai guru nih harus menemukan motivasi yang ketiga pada anak, motivasi intrinsik. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Ini tindakan penegakan disiplin positif. Nah, kita pasti pernah ya, bukan pernah lagi lah, malah sering ya melakukan tindakan penegakan disiplin. Nah, biasanya di antara tiga ini nih, mana nih yang lebih Bapak Ibu sering lakukan? Apakah memberikan hukuman, apa memberi konsekuensi, atau restitusi? Nah, kalau memberikan hukuman, mari kita bedakan ciri-cirinya. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Itu yang berupa hukuman, tindakan penegakan disiplin yang berupa hukuman. Kalau yang berupa konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan, tapi tetap murid dibuat tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Nah, sekarang yang restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nah, ini yang kita lakukan, yang harus kita lakukan terhadap murid kita ya Bapak Ibu ya. Kita melakukan restitusi. Nah, yang ke-6, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini dalam kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau dia posisi kontrolnya sebagai penghukum, pasti akan melakukan tindakan yang berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh itu anak disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, mungkin kita pernah ya dulu ya. Nah, itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Nah, terus kalau posisi sebagai pembuat merasa bersalah, nah dia mengucapkan kata-katanya bisa seperti ini. Barangkali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Nah, ini ucapan yang biasanya diucapkan oleh seorang yang posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, terus ini sebagai teman. Sebagai teman biasanya ucapannya seperti ini. Ayo dong, kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, berarti dia ucapannya seperti teman. Nah, terus yang posisi kontrolnya sebagai penantang. Ini contoh kalimatnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ini sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah yang harus kita terapkan sebagai seorang guru. Contoh katanya atau contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Mengapa kamu bisa melakukan kesalahan ini? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini contoh sebagai manajer. Nah, baik Bapak Ibu, untuk lebih mendalam pemahaman Bapak Ibu tentang perbedaan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai manajer, sebagai pemantau, kita saksikan video terlebih dahulu.
Nah, Bapak Ibu, ini sedikit ada quiz. Posisi kontrol apa aku? Nah, ini ucapannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Agak-agak apa ya? Sebagai apa posisi kontrolnya ya? Membuat merasa bersalah. Betul atau tidak ya? Ya, betul. Oke, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar. Ya, itu keliling lapangan 3 kali. Betul. Ya, betul. Sebagai Acra. Oke, lanjut. Nah ini posisi kontrol apakah aku? Sebagai Oke, kalau sebagai manajer, dari apa cirinya sebagai manajer? Sebagai ini ya, maksudnya ciri dari manajernya itu apa? Dari kata-kata ini. Iya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita lihat betul atau salah jawaban ini. Ya, betul. Manajer. Sudah pintar ya Bapak Ibu ya. Sekarang lanjut. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Teman. Cirinya dari demi Bapak Ibu ya. Kita lihat betul atau salah. Oke, betul. Pelaksanaan ini. Nah, satu lagi. Posisi kontrol apakah aku? Pemantau. Dilihat dari apa? Ada bacaan konsekuensi. Kita lihat betul atau salah. Ya, betul. Sebagai pemantau. Nah, sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Nah, kita ke disiplin. Nah, sebagai yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas. Dalam proses pembentukan keyakinan kelas, seorang guru harus memfasilitasi serta memastikan bahwa seluruh siswa ikut curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, jadi semua siswa itu ikut mengemukakan pendapatnya. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Terus sedikit saja, jadi jangan banyak-banyak agar mudah dipahami, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah membuat keyakinan kelas, kita tinjau. Kalau sudah ada perubahan, kita perbaiki keyakinan kelasnya. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan ya. Ini saya anak dikelompokkan. Yang pertama, langkah pertama menjelaskan tentang arti keyakinan kelas terlebih dahulu. Terus yang kedua, meminta setiap siswa menuliskan sebuah kesepakatan kelas. Ini yang kedua. Sebenarnya ada videonya, cuma nggak bisa diputar ya. Nah, ini langkah yang kedua, menugaskan siswa berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian menuliskan kesepakatan kelas pemikiran sendiri dan tidak sama dengan teman kelompoknya.
masing-masing siswa, kalau saya itu menuliskannya di sticky note, tapi siswa berdiskusi dulu dengan kelompoknya agar yang dituliskan di sticky note itu tidak sama dengan teman kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan temannya, khawatir ada yang satu kelompok tulisannya sama. Tidak usah diberi nama ya. Nah, ini yang ketiga, tiap-tiap kelompok melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Lanjut, ini setelah anak mendiskusikan, mempresentasikan, memajang hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Nah, selanjutnya hasil dari kesepakatan kelas yang sudah ditulis anak di sticky note dibacakan, terus dibuat kesimpulannya. Nah, kan biasanya kan ada yang sama tuh ya, tiap-tiap kelompok ada yang sama bahasanya. Nah, kita buat kesimpulannya, terus kita buat dari kesimpulan tersebut bahasa yang baru, yang lebih mudah dipahami dan mudah diingat. Nah, terus disahkan sebagai keyakinan kelas. Tidak terlihat ya, ini ya keyakinan kelas yang kemarin yang sudah saya terapkan itu yang pertama, datang tidak terlambat atau tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, terus melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, terus mematuhi peraturan sekolah dan meminta izin jika ingin keluar kelas. Nah, ini kemarin kesepakatan keyakinan kelas 6B. Dan alhamdulillah kadang kan masih ada tuh ya yang saling ngejek orang teman. Nah, itu kadang suka saya ingatkan, ayo keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Yang nomor 2, Bu. Ya. Tuh. Saya juga diterapkan di kelas itu, jadi anakku memantau temannya, saling memantau temannya. Jadi anak memilih teman 2 orang. Nah, 2 orang ini saling memantau. Si A memantau si B dan si B memantau si A. Berapa kali keyakinan kelas yang sudah mereka langgar dan apa saja keyakinan kelas yang dilanggar itu sudah saya coba terapkan. Ya, walaupun kadang masih ada yang melanggar ya keyakinan kelas nomor 2 yang saling menghormati dan menyayangi, karena suka omongannya misalnya dengan memanggil orang tua, kan saling mengejek, tuh ya. Lanjut, ini yang ke-8, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini ada hubungannya dengan sebagai posisi kontrol sebagai manajer, ya. Ini harus coba kita terapkan di peserta didik kita. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, bukan menembus dan menebus, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Saya akan coba inikan segitiga restitusi. Bagaimana pendapat Bapak Ibu ya, segitiga restitusi ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Amin. Oke, ini mereview kembali tentang tahapan di segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, biasanya dalam menstabilkan emosi, kata-kata ini yang diucapkan kepada siswa. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh dari kata-kata yang diucapkan pada saat menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua dalam segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini contoh dari kata-kata yang diucapkan. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, menanyakan keyakinan ini kata-katanya yang biasa diucapkan. Apa keyakinan kelas kita? Ini adalah apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau berdasarkan dengan segitiga restitusi ini, berarti kita sebagai seorang guru, pertama yang harus kita lakukan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, setelah membuat kesepakatan kelas, baru kita tetapkan sebagai keyakinan kelas yang akan menjadi faktor monitoring buat siswa dalam melakukan kesalahan. Nah, ini penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar pendidikan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, satu saja. Silakan berdiskusi dengan temannya, khawatir ada yang satu kelompok tulisannya sama. Tidak usah diberi nama ya. Ya, sudah. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 sudah menempel, kelompok 2 sudah, kelompok 5. Ini kelompok sudah mulai menempel, silakan tempel, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kelompok 3 sudah mulai menempel. Oke. Ini kelompok. Nah, tinggal menempel, silakan tempel. Ini kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu akan mempresentasikan hasil kesepakatan kelas yang kami buat. Yang pertama, tidak boleh mendominasi fisik. Yang kedua, tidak boleh membawa kipas maupun kaca jika tidak ada kepentingan ataupun kebutuhan. Yang ketiga, tidak mengejek orang tua. Yang keempat, tidak boleh berkata kasar. Dan yang kelima, tidak boleh mengganggu saat tiket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kesepakatan kelas. Tidak boleh mencopot sepatu di dalam kelas, tidak boleh membuli. Tiap kelas harus bersih dan nyaman. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Pratama, kelas 6B SDN Negeri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Nurdiansyah, kelas 6B dari SDN Negeri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kapita, kelas 6B dari SDN Negeri 4. Ya. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat perlu. Sangat perlu. Sangat perlu. Sangat perlu. Agar murid-murid menjadi disiplin. Agar kelas menjadi nyaman. Agar lingkungan sekolah menjadi nyaman. Agar tercipta kenyamanan. Agar kelas menjadi tertib. Azara, tadi Bu Guru mendengar dari ketua kelas, katanya kamu berteman dengan Dava. Iya Bu, Dava memang PR saya. Tidak hanya hari ini saja Bu, tapi sudah sering, banyak saksinya. Oh begitu, wajar jika kamu marah dan kesal. Jika Bu Guru di posisi kamu, Bu Guru juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang sudah kamu lakukan terhadap Dava? Saya tadi marahin Dava Bu. Saya bilang gak mau temenan lagi sama Dava. Tanpa sadar saya membentak Dava Bu. Oh gitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya Bu, saya sempat tidur malam mengerjakan PR. Saya capek mengerjakan PR. Tapi Dava hanya mencontek, tidak mau berusaha berpikir mengerjakan sendiri. Oh
Oh iya, wajar ya bila kamu marah. Bu guru menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu. Misalnya dengan memukul. Nah sekarang coba kita pikirkan bersama. Tindakan kamu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu. Iya. Kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menyayangi dan menghormati antar teman, Bu. Menurut kamu menghargai antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Baik, jika itu penting, menurut kamu keyakinan apa yang harus kamu perbaiki jika kamu sedang marah? Tetap sabar dan menahan amarah. Jika ada yang mencontek, melaporkan kepada Bu Guru, Bu. Wah, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Kak, hari ini sudah yang kelima kalinya kamu terlambat ke sekolah. Apakah benar hitungan guru? Benar Bu, saya sudah 5 kali datang terlambat ke sekolah. Menurut kamu, sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Ya Bu, suatu kesalahan. Baik Putra, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Baik Putra, sekarang kita coba cari solusi bersama ya. Ya Bu. Putra sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa Putra sering datang terlambat ke sekolah? Saya sering begadang Bu, main HP jadi kurang tidur. Begadang, main HP, jadi kurang tidur. Sering terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Disiplin. Baik. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak buat kamu? Penting Bu, agar bisa datang tepat waktu dan lebih menghargai waktu Bu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting ya, karena memberikan banyak manfaat. Dengan menghargai waktu, pekerjaan tidak jadi menumpuk dan pastinya Putra lebih siap belajar sekolah jika tidak datang terlambat ya. Ya Bu, saya minta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Iya, Putra, kamu sudah menunjukkan sikap yang sangat baik, yaitu dengan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu agar tidak terlambat? Saya tidak akan begadang main HP lagi Bu, dan datang tepat waktu ke sekolah Bu, dan lebih menghargai waktu. Baik Putra, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Tetap semangat ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Silakan kembali ke kelas ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Syifa, kelas 6B, SDN Bugul 4. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Mumu untuk dapat mengendalikan diri dari amarah saya ketika ada teman yang mencontek. Saya harus banyak bersabar dan harus lebih saling menghormati antar teman lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Pratama, kelas 6B dari SDN Bugul 4. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Mumu untuk mencari solusi dari permasalahan agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan lebih menghargai waktu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Mumu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.